Apa tadi yang belum saya jawab, Pak Susu Kuda? Oh, sebenarnya saya sih tadi, ya, ya nggak apa-apa, Paul. Lanjut, yang satunya IQ apa? Tadi kan IQ, masalah Oh IQ ya, sama sebenarnya minta tanggapan Pak Paul dan Pak Jenderal yang mengenai itu, yang misalnya 75 orang di Oke, KPK oh itu ya, yang tidak oke, oke, lulus. Oh ya, oke. Sorry, sorry, saya udah nangkap sekarang. Tadi kelupaan saya dicatat. Jadi begini, good leadership, ya, dia pasti menggunakan power. Sedikit salah, pecat. Sedikit salah nggak mampu, pecat. Tapi great leadership, dia tidak menggunakan power, dia menggunakan empower, diberdayakan. Ya. Saya sudah katakan, saya belajar ini ketika saya di Inggris. Ketika saya di Inggris itu ada pengetahuan yang berat sekali, sehingga saya harus hair. Sampai komandan yang mengajar saya panggil saya ke kantor. Apakah Anda homesickness, Pak Tobing? Karena setahun kan saya tidak membawa istri, tambah membawa keluarga. Ya, mana musim dingin lagi. Oh no, sir. Saya bilang, this stuff very, very difficult for me. Terus dia marah nggak sama saya? Dia menggagalkan saya nggak? Tidak lulus. Oh tidak. Dia bawa saya ke rumahnya. Pak Tobing, nanti weekend ke rumah. Anda belajar sama saya di rumah. Sampai Anda mengerti. Karena dia punya prinsip apa? Don't left the class behind. Ketika dia memberikan sambutan pertama kali kita pembukaan pendidikan, I don't want who will be the best dan who will be the last. But I don't want ya one of you left behind, ketinggalan. Jadi saya belajar di rumahnya. Waktu weekend Sabtu Minggu belajar saya rumah diajar sama dia. Sampai dia bilang, are you ready for the next test? Yes, I'm ready. Nah sekarang kalau mereka yang di KPK ini, dia tidak paham wawasan kebangsaan, kita pecat. Kira-kira resikonya apa? Konsekuensinya apa? Nah di sini kalau saya, yang Anda tanyakan, saya akan bekali mereka. Saya akan berdayakan mereka. Saya akan cerahkan mereka. Justru dengan begitu, dia menjadi apa? Dia lebih tahu, oh ini toh wawasan kebangsaan yang benar. Hah? Saya belum apa ya, coba cek aja. Apa yang saya cerahkan di sini, saya tidak konflik dengan Lemhanas. Saya tidak konflik dengan BPIP. Tapi saya komplit melengkapi apa yang tidak dia lengkapi. Coba cari buku yang saya buat ini, apa narasi yang saya buat ini, ada mereka pernah ajarkan. Kita belum selesai loh. Belum selesai. Masalah ketahanan nasional, wawasan suara, masih depannya, belum kedalamannya. Ya, nanti kita lihat bagaimana ketahanan nasional negara-negara lain, seperti Vietnam. Sebenarnya saya beritahu ya, ketahanan nasional Indonesia, doktrinnya itu diadopsi dari Vietnam. Bagaimana dia berperang 30 berapa puluh tahun itu, coba. Dengan Cina itu beribu-ribu tahun Vietnam itu perang. Dengan Amerika sampai dia tidur di bawah tanah di lubang-lubang tikus. Siang dia menyangkol untuk cari makan, malam dia bergerilya. Sudah pernah nggak ke Vietnam? Masuk sana ke lubang tikusnya. Saya aja nggak bisa masuk badan dengan begini. Cobalah. Siang-siang dia nyangkol, gendong anak. Ya, bagaimana dia mencari makan untuk digunakan malam hari. Untuk bagaimana kehidupan dia. Coba bayangkan ya, coba nanti buka itu. Bagaimana Vietnam merebut Saigon. Itu jalan tikusnya itu sampai dari berapa kilometer sampai ke kota sana digali coba. Ketahanan nasional kapan? Nah, ketahanan nasional itulah dijadikan contoh. Itulah yang dibawa Bung Karno ke Indonesia. Tahun 74 Desember itu ditandatangani. Kebetulan sudah almarhum itu. Ya, Bapak Didi Asuh saya, Pak Saidiman Suryo di Projo itu. Dia tanda tangan. Desember 74 ditanda tangan. 75 diajarkan. Baru diajarkan tahun 75. Bayangin di Akademi Militer itu tahun 75 baru diajarkan. Saya punya dokumennya. Nah yang begini-begini kita sudah tahu nggak apa itu ketahanan nasional? Apa itu wawasan kebangsaan? Belum tahu.
Apakah kalau dia tidak bisa menjawab, dia tidak punya wawasan kebangsaan? Pertanyaannya, dia pernah dibekali nggak? Apakah semua sudah pernah dibekali wawasan kebangsaan? Apa semua sudah masuk Lemanas? Nah, yang begini-begini ini, kalau bagi saya, ya kita bekali dia. Ya, berikan kesempatan. Bahkan kalau yang membekalinya benar, itu akan lengket di kepalanya. Dan susah dicabut. Nah, sementara mereka mungkin nggak tahu. Jangan kita langsung klasifikasi mereka itu radikal. Belum tentu. Itu kan baru prejudice. Jadi mohon maaf, jawaban saya, the great act of leadership ya akan menggunakan empower, tidak power. That's my opinion. Ya kira-kira mungkin bisa menjawab, ya mohon maaf. Itulah jawaban saya ya. Secara pribadi itulah jawaban saya. Boleh Apakah saya menjawab, Pastor Paul? Ada sedikit berbeda saya. Silakan. Ya. Mungkin jawaban saya agak sedikit berbeda, tetapi pertanyaan susu kuda itu menurut saya sangat penting. 75 pegawai KPK yang tidak lulus wawasan kebangsaan, itu bagaimana? Kalau menurut saya harus dipecat. Ini penjelasannya. Ya oke, karena Anda kan, sebentar, karena kan Anda menggunakan power. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Anda. Kenapa waktu masuk tidak dites? Ya, ini mau saya jawab. Tunggu dulu saya jelaskan Anda. Tetapi kalau ada kegiatan intelijen mungkin merasa bahwa di sana ada sarang radikal, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya jujur aja, saya beritahu sama Anda ya, Anda kan nggak pernah mimpin pasukan. Saya itu udah dari komandan, dari akademi sudah mimpin pasukan, sampai saya kolonel dan men di lapangan. Jadi kalau anak buah saya nggak bisa, saya maki-maki dia, saya pecat dia. Oh tidak, saya bimbing sini, saya ajarin. Yang salah siapa? Pimpinan KPK. Loh, kalau saya masukin tuh satu-satu, tanya anak buah saya. Kalau nggak percaya itu masih hidup semua. Malah mereka lebih berkarir dari saya. Tanya itu ajudannya Jokowi. Loh, saya berdayakan dia. Kalau kau beda pendapat silakan. Saya bilang kan, kapan saya menggunakan power, kapan saya menggunakan empower. Memberdayakan dia. Ingat, semua manusia bisa dilatih dan dididik. Dan bisa diberdayakan. Sekarang saya tanya, dia anak bangsa Indonesia nggak? Kalau kau punya tugas, tahu kau konstitusi, mencerdaskan. Itu saya. Tapi kalau kau nggak mau, ya silakan. Itu urusanmu. Tapi pertanyaan saya, kalau kau ketua KPK, kau pecat. Silakan dipecat. Sekarang kan pertanyaan saya, dipecat itu ada keputusan kau pecat. Ada resiko nggak? Ini saya mau jelasin mengapa harus dipecat. Logikanya mau saya jabarkan. Ya logika, itu kan logika menurut kau. Oh bukan, menurut standar manajemen yang saya akui juga. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi gini penjelasannya. Cina itu boleh dicek di Corruption Index. Jadi indeks korupsi dunia yang menjadi standar. Itu sama Indonesia itu beda-beda dikit. Beda-beda tipis. Kita lihat Amerika. Kalau bicara korupsi, juga di sana dituduh oleh Trump bagaimana Biden korupsi triliunan rupiah di Ukraina waktu Pilpres kemarin. Jadi korupsi itu ada penjagalannya, ada yang kontrol. Kalau di dalam perusahaan itu ada namanya internal audit. Kalau di pemerintahan ada lagi itu namanya ada internal audit versi pemerintah, saya lupa namanya. Inspektorat. Nanti ada lagi BPK. Nanti ada lagi KPK terakhir atau kejaksaan atau kepolisian. Artinya kalau korupsi itu banyak sekali yang memelototin, yang memeriksa, sehingga negara itu bisa maju. Dan kalau uang korupsinya dipakai di internal, malah tambah maju negaranya. Gitu. Kalau nggak disimpan di luar ya, di bank asing. Nah, kalau itu khilafah, 75 orang ini sudah terbukti punya wawasan khilafah. Tidak lolos wawasan kebangsaannya, ya harus dipecat. Kenapa? Karena akan menjerumuskan
Indonesia, apalagi dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena belum selesai pemilihan ini justru yang bagian penting yang saya mau jelaskan. Sekarang saya tanya kau. Sebentar dulu jawab, dari tadi susah banget ngomong. Udah, kau terlalu banyak ngomong. Tapi bukannya jenderal yang terlalu banyak ngomong. Gajah Mada, kalau kau saya uji wawasan kebangsaan, kalau nggak lulus. Pak Paul, saya mau masuk Pak Paul. Bisa saya jelaskan dulu. Ya. Jadi jawab semua. Bentar, saya mau jawab Pak Paul. Satu-satu dong, satu-satu. Pak Jenderal ini mendominasi bicara. Kayaknya Sebentar. Saya mau jawab Pak Paul. Ini sebentar ya. Ini tepat nih. Maaf Pak. Saya boleh ya berbicara ya. Pak Hendro dulu. Boleh. Ini biarin Pak Hendro dulu. Silakan Pak Hendro. Ini giliran saya kan. Shalom Pak Paul. Terima kasih atas waktunya. Shalom Pak Tobing. Kolengdon Pak Tobing. Shalom teman-teman dengan Gajah Mada dan susu kuda. Nah, nggak apa-apa. Ini akhirnya ketemu aja. Tapi jangan terlalu dibantah ya, karena ini apa yang saya bicarakan ini pasti semua akan sadar. Untuk kasus satu, ini saya mau ikut bicara, tapi saya semestinya ada beberapa. Oke. Satu dulu ya tadi ya Pak Tobing ya. Siapa yang menghujat Roh Kudus, dia tidak diampuni. Kita tahu kalau tadi Pak Tobing bilang, wah kalau menghujat Bapak sama menghujat si anak, ya kan? Oh itu masih bisa diampuni, ya kan? Betul nggak Pak? Kalau Tuhan memberkati. Saya boleh menyampaikan pendapat saya supaya lebih jelas. Sebentar supaya jangan kepanjangan nih, Pak Jenderal. Ini karena ini sudah mau jam 12. Karena jadi begini aja. Coba sekali-sekali Gajah Mada suruh paparan di sini. Wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Saya mau dengar. Ini saya mau paparkan ya. Tunggu dulu. Kalau untuk Pak Hendro, saya kan tadi katakan berdosa kepada Roh Kudus, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Betul. Saya hanya pernah mendengar dari pendeta. Betul. Ya, tapi saya kan tidak tahu. Mohon Pak Paul yang menjelaskan. Dengar dulu Pak Hendro, dengar ya. Saya ada titik koma. Saya kalau sekarang saya uji si Gajah Mada ini masalah wawasan kebangsaan. Kalau lulus, potong kepala saya. Tapi dulu suruh dia ceramah di sini. Jangan hanya bisa mau. Ini kan pendapat saya. Saya kan tidak tahu kalau yang di KPK diuji kemarin dia nggak lulus wawasan kebangsaan, dia adalah kadrun, dia sudah korupsi. Jangan diputar balikan. Kalau dia korupsi silakan penggal. Tapi kan kalau orang tidak lulus wawasan kebangsaan dia sudah radikal. Sudah pasti dia korupsi. Tunggu dulu. Saya tidak menuduh orang yang di KPK korupsi. Dengar, kembalikan bicaramu tadi, KPK. Saya harus tegas Jangan marah-marah. Harus tegas. Bahwa kalau tidak lulus wawasan kebangsaan harus dipecat. Saya akan jelaskan. Tampangmu tunjukkan dulu lah. Kau aja nggak punya udel, nggak berani kau. Tidak berani. Kau dulu ketakutan kan? Tunjukkan wajahmu. Saya sudah berani dalam bidang saya. Allah, suruh dia ceramah dulu lah. Kau jenderal tapi kenapa nggak naik pangkat? Kau Gajah Mada. Jangan teriak-teriak. Kau nggak bisa berteriak-teriak. Tidak ada standarnya. Sekarang saya tanya sama kau. Closing aja Pak, closing. Anak buahmu. Ini udah nggak sehat lagi Pak. Kamu tersesat, kau akan tersesat. Jenderal ini kalau orang nggak bisa ngasih pendapat, nggak bisa berbeda. Nggak bisa, karena pendapatmu nggak standar. Boleh pendapat saya dibantah, tapi diberikan kesempatan sampai waktunya. Banyak orang. Bapak, sabar. Kalau ada Gajah Mada saya nggak mau ceramah. Dikendalikan Bapak-bapak tersayang. Ada standar, jangan pakai dasku di sini. Terkendali. Saya udah bilang tadi. Berdamailah. Semua yang Pak Jenderal sampaikan itu benar, saya diam loh. Tapi ini yang penting sekali. Ya, sebentar. Apakah KPK harus dipecat atau tidak? Terima kasih. Dia korupsi silakan, saya nggak ngomong korupsi kok. Saya tidak menuduh petugas KPK korupsi, enggak. Sebentar Pak Jenderal. Apa kau bilang sama Cina? Ini nampaknya Mari kita debat berdua. Ya, ini miss understanding ini. Sebentar. Tadi kan saya bilang. Oke. Pak Jenderal. Mengucap Roh Kudus tidak diampuni lagi. Betul. Tolong saya bilang sama Pak Paul menjelaskan, ada nggak di ayatnya di Alkitab? Kalau itu ada di Alkitab, Pak Hendro juga
Hanya kita bicara standar. Saya nggak berani menyampaikan di sini yang tidak standar. Ada dasarnya, ada benchmarkingnya. Saya udah bilang. Jangan pakai bawa standar kalian, nggak betul dong. Ya, oke. Ini Pak Gajah Mada bukan mau beropini, tetapi dia sedang menjelaskan saja yang tadi, Pak, biar diselesaikan. Either dia ngawur atau enggak. Pokoknya kita kasih kesempatan 2 menit buat menjelaskan dulu. Dia tidak bisa menjawab wawasan kebangsaan dia. Nggak bisa, Pak Gajah Mada nggak bisa wawasan kebangsaan. Justru ini karena dia kan yang ini kan bukan opini, tetapi dia lagi mau menyelesaikan tadi ya. Oke, ini Pak Gajah Mada 2 menit ya. Silakan Pak Gajah Mada. Ya, 2 menit ya, supaya jangan bertele-tele ya. Oke, yang lain tolong jangan di-mute semua, tolong jangan ikut bicara. Oke, silakan. Bukan saya mendukung korupsi, ya. Tetapi setelah saya lihat indeks corruption index ya, banyak sekali negara yang korupsinya masih jelek seperti India. Kan saya taruh sampai urutannya sampai nomor 2 tuh dia. Mereka bisa negara-negara tersebut bisa maju karena masalah korupsi itu seperti saya katakan tadi bisa ada internal audit kalau di swasta, kalau di pemerintah ada inspektorat. Nah, sementara kalau namanya gagal dalam wawasan kebangsaan, ya, ini saya berasumsi visi presiden tepat ya. Selama visi presiden tepat, maka ya, korupsi tidak menghambat. Indonesia bisa maju walaupun korupsi masih ada. Karena contoh, ketika kadrun atau radikal tersebut disalahkan oleh channel ini, kan halal Pak Paul halal, darah Pak Paul halal. Begitu sulitnya merubah pikiran mereka. Mereka dibenarkan oleh kitab suci Al-Quran dan hadis. Sehingga saya lebih setuju supaya tegas. Kadrun itu atau yang tidak lulus wawasan kebangsaan, ya, sekalipun itu saya misalnya, ya jangan memimpin KPK. Jangan memimpin lembaga birokrasi sepenting KPK itu. Terima kasih Pak Paul. Iya. Pak Jenderal. Tadi kan Pak Jenderal sudah ngasih jawab bahwa harusnya dari awal dites dulu baru boleh masuk. Tetapi kan pada kenyataannya memang dari awal nggak dites Pak Jenderal. Nah sekarang ini kita punya kendala nih. Bahkan saya kira nggak cuma KPK, mau jadi DPR aja nggak dites wawasan kebangsaan tuh Pak Jenderal. Nah sedangkan kalau kita mau sepakat dengan Pancasila, harusnya mereka semua sekarang dites wawasan kebangsaan. Dan saya yakin yang di DPR itu 90% nggak lulus. Ya oke, saya sepakat. Nah sekarang kalau nggak lulus terus dipecatin. Ya. Nah itu makanya. Menurut Pak Jenderal bagaimana? Kalau saya bilang harus dipecat karena tidak bisa nanti lagi. Pak Gajah Mada nanti dulu. Itu sekarang, yang itu sudah kita dengar berkali-kali. Saya juga maunya begitu. Ya udahlah, cuman kita pengen tahu maunya Pak Jenderal. Oke, kan sudah saya bilang kalau kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, 1 domba saja dari 100 domba 99 tidak tersesat, 1 aja tersesat. Tuhan Yesus ke 99 atau ke yang 1 domba? Itulah kasih. Jadi selama main pecat-memecat, ya, sekarang kan begini logikanya. Kalau orang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, apakah dia sudah korupsi? Apakah dia radikal? Jangan disimpulkan langsung begitu dong. Terus dibawa ke Cina, paradigma di Cina beda. Paradigma di Cina beda. Nah, kami kan sudah saya bilang, kepemimpinan yang di militer, anak buah yang tidak mampu harus dididik menjadi mampu. Saya dulu belajar peluru kendali di Inggris, 1 kali kesalahan, 100 kali saya harus mengulangi. Kenapa? Kalau militer memang gitu. Lah iyalah, sekarang ada nggak pemerintahnya tidak diperkuat sama tentara? Kalian jangan ngomong begitu aja. Kalian berani nggak berteriak-teriak seperti saya? Saya taruhan nyawa. Anak saya ini mendengar. Ajar Jenderal. Kalau kamu memang hebat Gajah Mada, buktikan, tunjukkan wajahmu. Kau ngajar wawasan kebangsaan di sini. Saya mau dengar. Dia didengar semua seluruh dunia. Tunjukkan wajah. Kamu hanya bisa mendebat-debat saya mencari gara-gara untuk supaya marah. Saya sudah berkali-kali kau bikin begitu. Saya beritahu Bapak. Saya akan tunjukkan wajah saya ketika masalah. Dengar dulu. Kau bilang masalah Laut Cina Selatan.
Besok saya tunjukkan nama kau. Hari Kamis kita bicara Laut Cina Selatan. Bentar, Pak Jenderal. Saya masih membuat konsepnya dan sampaikan ke Presiden dan sudah ditindaklanjuti. Jangan kira kau belum ketemu saya, kau Gajah Mada. Saya lagi cari kau siapa kau. Jangan-jangan kau antek kilapa juga kau. Ngomong buat ini teman-teman. Ayo lo. Kau kira saya tidak pikirkan kau ya? Jenderal, jangan keluar dari sumpah. Sekarang begini, Pak Paul. Jangan dikira di antara kita ini tidak pengkhianat, ada pengkhianat. Ini jenderalnya belum mature kalau saya bilang. Sebentar. Jangan keluar dari topik dulu. Oke, Pak Jenderal, sebentar Pak Jenderal. Tadi saya masih belum puas tadi Pak Jenderal. Sebentar. Kan misalnya nih, ini kan ceritanya kan khilafah nih. Ini kita ceritanya enggak. Kita ceritanya ini si novel CS ini kan sudah kita punya praduga mereka ini terlibat khilafah, bukan cuma masalah nggak lulus doang. Tetapi antara Bais sama Bin, saya yakin dia bikin sengaja tes ini memang mau buat garap novel CS. Nah sekarang kenyataannya novel CS sendiri masuk dalam jebakan itu dan mereka nggak lulus. Nah kalau maunya saya dengan Pak Gajah Mada, ini dipecat karena itu sudah jelas itu udah khilafah. Nah walaupun saya tahu ada prinsip tadi, ada prinsip satu sesat kita cariin, tetapi ini masalahnya bukan satu sesat, yang satu ini menyesatkan kita semua. Bukan cuma sesat. Kalau Tuhan Yesus bilang, yang menyesatkan ini taruh batu kilangan di lehernya, dimasukkan ke laut, Pak Jenderal. Kalau dia cuma sesat, itu kita cari. Tapi kalau dia menyesatkan, ya harus kita selesaikan. Kan saya katakan begini, ya dari 75 ini, apakah semua kena radikal? Gara-gara tidak lulus wawasan kebangsaan? Yang lain kena efeknya doang. Oh ya, makanya sekarang kan begini. Ya memang nanti harus ada penyaringan lagi berikutnya. Iya. Bukan langsung to the point diperiksa. Oh memang dia tidak lulus. Ya, bayangin kalau seorang perwira dia itu mayor loh ya. Ya. Lulusan akademi nggak lulus wawasan kebangsaan itu pertanyaan besar. Ya. Tapi yang lainnya, yang ASN lainnya, apa karena kalau dia tidak lulus langsung dia dikatakan khilafah radikal? Tidak juga. Ada penyaringan tahap kedua dong. Ya nggak begitu-begitu aja. Ada itu maksud saya begitu Pak Jenderal. Jadi iya, kalau itu ada nanti 8 orang non muslim Pak Jenderal, ada 8 orang yang non muslim di antara 75 orang ini. Iya, terus dia sudah kena radikal, sudah korupsi. Belum tahu, kita nggak belum tahu. Kita belum tahu. Kita kan tidak tahu. Makanya kan itu nanti ada pertimbangan. Proses pengambilan keputusan itu kan melalui proses. Tapi kalau yang kalian katakan si Nopel, itu sudah nggak perlu dites wawasan kebangsaan juga udah ketahuan dia khilafah. Tetapi janganlah sampai kita mengorbankan yang lainnya yang tidak mungkin dia tidak tahu juga. Mungkin dia juga belum belajar wawasan kebangsaan. Sebentar Pak Jenderal, ini saya masih belum puas karena begini loh. Untuk level pejabat negara, selevel KPK atau di Polri atau di TNI atau DPR, kalau dia cuma level guru SD, guru SMA, saya bisa menerima Pak Jenderal. Tapi kalau dia sudah selevel TNI, Polri, DPR atau KPK, menurut saya kok itu sudah harga mati ya wawasan kebangsaan itu ya Pak Jenderal. Ini nih, ya saya terlalu radikal pemikiran saya. Cuman dalam pemikiran saya, kalau kita yang begitu saja kita mau lunak, nggak akan beres-beres semua. Akhirnya kitanya maunya lunak. Padahal sekarang kalau dalam kondisi nggak darurat, ya saya masih bisa oke lah kita harus sedikit kompromi. Tetapi dalam kondisi begini, menurut saya sudah bagus saya nggak mengusulkan hukuman mati. Sebab kalau saya bukan seorang pengikut Kristus, saya akan mengusulkan hukuman mati, terus terang saja. Orang yang tidak begitu Pancasila, dia harus dihukum mati di Indonesia. Tetapi masalahnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya nggak boleh mengusulkan itu. Ya kan? Jadi apa harus dipenjara? Justru malah orang-orang ini harus dipenjara. Orang-orang ini sudah di level itu, tapi dia tidak tahu Pancasila. Oh itu bahaya sekali. Antara dia domba tersesat atau dialah penyesat-penyesat itu. Itu yang saya maksud Pak Jenderal. Dan saya kira Pak Gajah Mada berpikirnya seperti saya Pak Jenderal. Cara berpikirnya. Boleh kalian berpikir seperti itu. Saya tidak larang. Tapi kan tadi saya bilang, jangan dipukul ratakan. Tadi Pak Paul sendiri bilang kan, anggota DPR aja dites belum tentu lulus wawasan kebangsaan. Iya. Nah terus harus dipecat. Ya. Harus dipenjara. Menurut saya harus dipenjara Pak Jenderal, sekalipun dia Kristen. Tunggu dulu. Nah, oke. Sekarang pertanyaan
pertanyaan saya, siapa yang ngajar wawasan kebangsaan? Apakah semua menerima pelajaran wawasan kebangsaan? Apakah sudah merata sistem pendidikan mengajarkan wawasan kebangsaan? Begini Pak Jenderal, kalau ini maaf ya, ini contoh di Eropa ya. Kalau di Eropa, saya lagi naik mobil, tiba-tiba ada satu marka yang saya nggak ngerti, terus saya ngelanggar aja. Maka si polisi Jerman ini nggak akan nanyain saya, kamu sudah di Jerman berapa lama? Oke, saya maklum deh karena kamu belum, enggak. Kamu sudah mau masuk, sebelum kamu masuk Jerman, tahu tidak tahu, kamu harus tahu. Nah, saya kira masalah Pancasila, oh ini bukan masalah main-main. Dia tahu nggak tahu, begitu dia masuk TNI, Polri, masuk PNS, masuk KPK, masuk DPR, tahu nggak tahu, oh nggak urusan, kamu harus tahu, karena kamu sudah mau jadi DPR, kalau kamu nggak tahu, gila kamu. Selesai kamu selesai. Menurut saya begitu, Pak Jenderal. Oke, pertanyaannya ada nggak paradigma itu diatur? Harus kita ciptakan, justru harus kita hembuskan dari sekarang. Kalau kita nggak ada hembuskan, maka tidak akan pernah dibuat dan tidak ada yang mau menyentuh paradigma itu, Pak Jenderal. Pertanyaan saya, ya, karena paradigmanya nggak ada, kecuali paradigmanya ada. Kita buat, Pak Jenderal. Loh, sekarang begini aja, kita berpikir sementara pertama dulu ya, kita jangan berpikir negatif dulu. Kalau kita sudah berpikir negatif karena sudah benci kita kepada seseorang, selamanya pikiran kita akan terbawa kepada kebencian. Bagi saya bilang, semua orang itu bisa diberdayakan, itu prinsip. Persoalannya siapa yang memberdayakan dia? Kenapa ada orang yang bertobat, pelanggarannya sudah parah, lebih-lebih daripada ideologi malah. Tetapi masalahnya sekarang, kan saya bilang, kalau memang dia sudah sengaja mau dijebak, supaya melalui ini. Nah sekarang kalau kemarin Novel Baswedan itu lulus umpamanya, terus apa yang mau kalian bilang? Apa yang mau kalian bilang kalau dia lulus? Nah kebetulan dia nggak lulus. Kalau dia lulus gimana? Waduh. Makanya kan saya bilang, ya saya bukan tidak sabar ya, saya bukan tidak lembut. Tetapi ketika orang memaksakan paradigmanya yang tidak standar, di situ saya nggak suka. Karena itu bukan kebenaran. Ya sekarang, kalau seandainya si Novel Baswedan kemarin lulus, terus apa jawaban kalian? Kebetulan dia nggak lulus. Nah, sekarang lulus. Apakah sudah dijamin kalau dia lulus, dia berideologi Pancasila? Oh, belum tentu. Itu baru tulisan. Actionnya yang perlu, implementasinya yang perlu. Oh, banyak yang lulus wawasan kebangsaan. Nyontek pun bisa, plagiat juga bisa. Tetapi implementasinya bisa nggak? Nah, sekarang kan saya bilang, what was, what is going on, what next, dan what if. Kita harus berpikir ke sana dong. Itu berpikir strategi. Kalau kemarin Novel Baswedan lulus dengan yang lainnya lulus semua lah katakan. Terus kalian mau bilang apa? Dipecat. Tapi kalau yang kemarin bukannya memang dibuat memang supaya nggak lulus, Pak Jenderal. Lah itu kita nggak tahu. Itu urusan Intel lah. Urusan lain sama BIN. Karena kan tahu. Oke, sekarang asumsinya memang sekarang ternyata kita nggak tahu itu dibuat sengaja atau enggak nih. Oke, kita sekarang mau bikin tidak boleh menyelesaikan suatu ketidakbenaran dengan cara yang tidak benar. Itu kan berarti kan prinsipnya kan itu, Pak Jenderal kan, tidak boleh menyelesaikan ketidakbenaran dengan cara yang tidak benar. Sekarang kita masuk di dalam satu darurat. Kondisi sekarang ini menurut saya sudah sangat darurat dan seharusnya militerlah sekarang yang ambil alih negara ini, seharusnya menurut saya. Karena kondisinya udah kacau balau begini. Tidak mungkin kalau tanpa militer ambil alih. Namun pada kenyataannya kan tidak ada sarang darurat militer, nggak bisa, ya kan? Nah, sekarang ada kondisi khilafah ini sudah ada di mana-mana. Nah, menurut Pak Jenderal sendiri, kalau kita cuma ngajarin doang, cuma bikin seminar-seminar, apakah itu sukses? Apakah itu berhasil? Menurut saya kok nggak bisa, Pak Jenderal. Baik, saya mau sampaikan dulu, Pak Paul. Ya, sejak terjadi reformasi, tentara dibelenggu sama Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Ya, justru itu. Jadi, oke, yang pertama, kesalahan di DPR, ini konsepnya siapa? Sehingga tentara bergerak atas keputusan politik. Darurat perang, darurat militer, itu keputusan politik. Tahu nggak? Nah,
Jadi wilayahnya wilayah siapa? Politik. Tetapi kesalahan DPR menyalahkan paradigma bahwa war ya adalah, kalau di Clausewitz itu dia bilang apa? Perang adalah lanjutan politik, keputusan politik. Tetapi di situ salah. Karena bukan keputusan yang di DPR kira keputusan politiknya dia. Harusnya keputusan politik negara. Yang menyatakan darurat militer, darurat perang itu siapa? Presiden kan? Nah, iya. Pertanyaannya sekarang, undang-undang darurat yang tahun 59 berlaku nggak sekarang? Enggak, kan sama Megawati udah diiniin, udah dibredel. Mana undang-undang darurat tahun 59, tolong dibaca. Itu untuk kepentingan Trikora. Masih berlaku nggak sekarang? Itu yang mau direvisi, rancangan undang-undang ketentuan darurat. Itu tidak setuju siapa? DPR. Nah, coba cek dulu. Nah, itu kenyataannya Pak Jenderal. Nah, justru itu makanya yang saya khawatirkan, kalau kita mau ngikutin cara Pak Jenderal tadi, artinya kita oke lah, itu kan domba tersesat. Kita nggak akan pernah nyampe ke tujuan, akhirnya kita beretorika karena kita akhirnya terlalu lemah. Sedangkan kita sudah tahu bahwa ini mereka menghalalkan segala cara. Kita tidak mau menghalalkan segala cara, yang sudah ditempuh oleh Bais sama Bin menurut saya sudah benar. Nah, cuman adapun ada orang Kristen non khilafah yang kena eksesnya gara-gara itu, menurut saya resikonya dia harus sudah tahu, walaupun dia non khilafah atau Kristen sekalipun, pendeta sekalipun nggak urusan. Berarti dia bakal, misalnya dia pendeta pun berarti calon-calon pendeta radikal tuh. Nah, saya kira begitu Pak Jenderal. Oke lah, saya setuju. Ya, makanya selalu kita mulai dari mengapa. Ya. Mengapa tiba-tiba ada tes wawasan kebangsaan? Kenapa hanya KPK yang dites wawasan kebangsaan? Ya. Yang begini ini kan berarti ada latar belakang lain. Why? Makanya saya selalu bilang why. Ya. Nah, sekarang katakanlah dia ini untuk menjebak si Novel Baswedan. Nah, sekarang kalau kemarin Novel Baswedan lulus, terus apa yang terjadi lagi? Nah, saya bukan Novel Baswedan. Nah, kalau saya dulu di Taruna, saya pernah dapat nilai 60. Saya tanya gurunya, saya nggak yakin saya dapat 60. Betul Pak Tobing, coba dicek. Tapi kalau Anda disuruh mengecek lagi nanti hasil tes Anda kalau benar hasil tes Anda jelek, turun 20 nilai. Oke Pak, saya siap. Tapi ternyata nilai saya 80. Terus bagaimana? Lah, ini kita hati-hati. Makanya kita lihat dulu apa sasaran tes ini. Ya. Sasaran strateginya ini kita kan tidak tahu. Itu kan yang tahu Bais sama Bin. Pak Paul, itu mereka sudah disetujui undang-undang pegawai KPK ya untuk menjadi ASN itu sudah disetujui oleh DPR dan itu sudah undang-undang itu sudah. Ya itu sudah kali kong semua Pak Hendro. Jadi nggak bisa begitu. Sebentar, ini kita stop dulu nih. Ini ada Beta Maluku nih. Kemarin dia ada ide bagus. Mungkin Pak Beta Maluku bisa kasih masuk dulu supaya ada wacana lain. Silakan Pak Beta Maluku. Iya, terima kasih.